yang berjudul Sesepil. Nah gitu deh pokoknya judulnya, ya kan? Film ini baru tahun 2022 dan film ini menceritakan gadis yang bernama Avery, seorang yang perfeksionis, pintar dan juga lugu. Genius gitu pokoknya. Avery ini punya pacar online bernama Casper. Suatu hari Casper memintanya untuk bertemu dan ingin menjalin hubungan ke tingkat yang lebih jauh. Maksudnya bobo bareng. Waduh. Nah karena Avery ini gak punya pengalaman sama sekali tentang bermesraan atau mama muni, jadi dia melakukan penelitian dan percobaan bobo bareng buat eksperimen mempersiapkan dirinya sekalian buat lomba Agustusan. Waduh enggak, buat lomba yang diadakan kampusnya gitu. Kayaknya menarik nih, kira-kira penelitian apa yang bakal dilakukan Avery? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja tarik mod intro. Film dimulai dengan adegan yang memperlihatkan kepintaran dan keperfeksionisan Avery. Dia memiliki IPK tertinggi dan sedang menempuh pendidikan di MIT. Namun dia tidak memiliki banyak teman. Bahkan dia tidak mau menghadiri prom night karena dia pikir STEMcom atau STEM competition adalah promnya. Tahun ini STEMcom menantang Avery untuk merancang aplikasi yang bisa memecahkan masalah pribadi dalam hidupnya. Waduh. Sepulang sekolah, Avery bertemu dengan sahabatnya Larson yang telah menjadi subjek eksperimennya sejak kecil. Meskipun dia tidak memiliki hasrat dalam sains, persahabatan mereka akhirnya harus berakhir setelah Larson mencoba untuk menyeruduk bibirnya. Meski tidak memiliki daya tarik sama sekali dalam menjalin hubungan, ternyata Avery memiliki pacar jarak jauh yang bernama Casper yang ditemuinya di STEMcom kemarin. Ketika ditanya apakah dia membawanya ke prom sekolah, dia menjawab bahwa prom sama sekali bukan prioritasnya. Jadi Larson membujuknya untuk pergi ke pesta prom dengannya, namun Avery tetap menolak. Di rumah saat Avery sedang melamun tentang betapa sempurnanya dirinya, tiba-tiba pacarnya video call. Pacarnya mengatakan bahwa dia ingin membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih jauh saat bertemu di STEMcom nanti. Avery pun panik dan dia segera mematikan laptopnya. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah perihal bermesraan, bobo bareng, dan belajar bareng. Walalala. Avery dibesarkan oleh 3 ibu, yaitu Sus, Deb yang terkenal dengan seni legendarisnya, dan ibu bonus yang bernama Kim. Karena itu dia tidak memiliki siapapun untuk meminta nasihat tentang hal-hal dewasa dengan pria. Walalala. Avery kemudian pergi ke ibunya yang bernama Zeus dan memberitahu tentang pacarnya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin membawa hubungannya ke tingkat belajar bareng. Ibu Zeus pun menasihati seputar belajar bareng dengan sang kekasih. Avery kembali ke kamarnya dan menyimpulkan bahwa dia akan membuat aplikasi pintar untuk membantunya menjadi ahli dalam hal-hal dewasa dan juga akan menggunakannya untuk panduan belajar bareng pacarnya nanti. Walalala. Dia mulai memprogram AI dan algoritma, dan tetapi dia menyadari bahwa dia membutuhkan beberapa eksperimen dan percobaan secara real. Keesokan harinya dia menghadiri kelas pendidikan perkembangbiakan manusia, tetapi gurunya menolak untuk membantunya. Lalu Avery mendatangi ibunya Sus untuk meminjam salinan buku 50 Shades of Grey dan buku serupa yang lainnya. Tapi ibunya menolak dan menyarankan untuk mengumpulkan data dari teman-temannya aja di sekolah. Avery pun akhirnya mengikuti saran ibunya tersebut. Dia mulai mewawancarai beberapa teman sekelasnya, dari mulai cheerleader, binaragawan, mahasiswa teknik. Namun mereka semua tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki kepentingan untuk melakukannya. Jadi mereka menyarankan Avery untuk berbicara dengan bintang sekolah, yaitu Danica McCallum. Sepulang sekolah, Avery bertemu dengan Danica. Dia memberi Avery banyak wawasan tentang hal-hal yang belum dia ketahui, termasuk preferensi ukuran tubuhnya. Waduh. Dan menyarankan agar dia mencari pasangan untuk berlatih. Keesokan harinya, Avery segera mendatangi Larson dan memintanya untuk berduaan dengannya setiap hari di rumahnya. Walalala. Mendengar hal itu, Larson langsung membawa Avery keluar dari kelas dan menolak tawarannya. Namun Avery harus meyakinkannya dan menggoda dia sampai dia tidak bisa menolak dan setuju menjadi subjek eksperimennya lagi. Waduh. Beberapa saat kemudian, pasangan itu tiba di kamar Larson dan di mana diperintahkan untuk mengikuti protokol yang telah ditulis sebelumnya dalam sebuah makalah. Sebelum mereka mulai, Larson mengatakan bahwa kita harus melakukan hal-hal seperti itu berdasarkan cinta. Tapi Avery membantah dan mengatakan bahwa cinta dan hal-hal dewasa tidak saling berkaitan. Betul, cinta sendiri gitu sendiri. Tapi gitu bisa sama cinta. Waduh.
Setelah itu dia memerintahkan Larsen untuk menyeruduknya, dan dia pun langsung melakukannya. Kemudian Larsen memutar musik untuk membuat suasana menjadi lebih romantis, dan mereka pun berpelukan sambil menikmati lagu tersebut. Avery meminta Larsen untuk memainkan tangannya. Untuk pertama kalinya, Avery merasakan nikmat sampai akhirnya Larsen pun melewati batas dan Avery kaget dan langsung meninggalkan ruangan itu. Di rumah, dia terus membangun algoritma untuk aplikasinya tersebut. Dan keesokan harinya, Avery mewawancarai seseorang seniman dan beberapa temannya untuk lebih memahami tentang sistem generator. Setelah mengetahui lebih banyak tentang itu, dia pun mulai berhalusinasi tentang apapun yang dia lihat. Dan akhirnya dia kembali ke tempat Larsen untuk melihat dan menyentuh barangnya agar bisa mendapatkan pengalaman secara langsung. Seperti yang diharapkan, Larsen pun mengizinkannya untuk melakukannya dan dia mulai memeriksa koplingnya Larsen secara menyeluruh. Tapi adegan tiba-tiba berpindah ke tempat Larsen yang berperan sebagai astronot yang siap lepas landas, sementara Avery terus memompa bahan bakar ke pesawat ruang angkasa. Dan setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa terlepas landas dan Larsen berteriak bahagia. Dia kemudian menawarkan Avery untuk membalas budi, tapi Avery menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali untuk menganalisis data karena eksperimen hari ini berhasil. Walah mbak, aku juga mau loh dilepas landas. Waduh. Avery sadar jika ada beberapa data yang kurang. Jadi dia mengunjungi Danica untuk mempelajari cara-cara menyentuh dirinya sendiri. Setelah paham, Avery pun pulang ke rumah dan langsung pergi ke kamar mandi, di mana dia menggunakan aliran air sebagai alat. Wadaw. Saat dia sedang bersenang-senang, tiba-tiba airnya menjadi lebih panas dan dia pun harus mengoleskan kompres dingin di antara ngineneno. Walalala. Tiba-tiba Larsen menelpon dan mengatakan untuk tidak terlalu memikirkan teori. Biarkan itu terjadi secara alami. Betul. Tetapi Avery mengubah topik pembicaraan. Dia menyarankan agar mereka berbicara saru-saru di telepon. Wah. Larsen mencoba mengangkat beberapa topik, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya dia berbicara tentang tabel periodik dan hal-hal yang akan dicapai setelah lulus dari MIT. Avery pun menikmati topik itu sampai Larsen menyebutkan tentang STEMCon yang Avery menangkan. Tapi tiba-tiba Avery membayangkan Carlson muncul sambil memegang piala. 8 hari tersisa sebelum STEMCon, dan Avery mencoba mewawancarai beberapa teman sekelas selama kelas matematika. Salah satunya adalah Frank. Dia berbicara tentang zona sensitif manusia dengan cara yang sangat spesifik. Sampai seorang wanita yang duduk di belakangnya yang bernama Marla menawarkan diri untuk membuktikan omongan Frank. Sampai akhirnya guru pun merasa terganggu dengan mereka. Tapi untungnya mereka bisa mengubah topik dewasa menjadi hal-hal matematika. Yang membuat guru itu malah jadi semakin senang. Dan sementara itu Marla terus melakukan pekerjaannya hingga mencapai puncak dan berteriak bahagia. Aduh. Setelah kelas, Larsen dan Avery bergegas ke suatu tempat untuk mempraktikkan apa yang telah dia temukan di kelas matematika. Dan adegan pun berpindah ke Larsen yang menjadi seorang penggali terowongan yang warna-warni dan berwarna pink. Waduh. Dia mulai menjelajahi terowongan sambil sesekali menyentuh dinding-dinding di sekitarnya. Tindakan ini memicu Avery sampai dia menemukan pintu yang memindahkan mereka ke adegan renang dan Avery menikmati momen itu. Dan setelah itu dia menemukan ide untuk nama aplikasinya, yaitu Sesopil. Larsen menawarkan Avery untuk ke tingkat yang selanjutnya, namun Avery pun menolak dan mengatakan bahwa mereka harus siap tetap profesional dan tetap fokus pada eksperimen. Mendengar hal itu, Larsen pun sangat kecewa dan mengatakan bahwa pengalaman belajar bareng harus dilakukan berdasarkan cinta, bukan penelitian. Namun Avery tetap membantah bahwa cinta tidak ada hubungannya dengan pengalaman belajar bareng. Avery pun mengkompilasi semua data dan akhirnya menyelesaikan aplikasi itu tepat waktu. Suatu malam sebelum STEMCon, Larsen datang dan meminta Avery untuk pergi ke museum sains bersamanya. Tapi Avery menolaknya. Larsen mempertanyakan perasaan Avery terhadapnya, karena selama ini telah melakukan banyak hal-hal bersama. Namun karena jawaban Avery sangat mengecewakan, Larsen pun memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, Avery menyadari bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Larsen, tetapi dia menyangkal perasaan itu. Dan singkat cerita, pacarnya, Casper, pun datang. Mereka segera menuju ke kamar hotel dan pasangan itu mulai melakukan hal-hal panduan dari aplikasinya. Namun, Avery tidak mau menikmati momen itu seperti apa yang udah dia lakukan dengan Larsen. Bahkan setelah mengikuti semua petunjuk, tidak lama kemudian dia memutuskan untuk pergi dari kamar hotel.
Akhirnya Avery menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Larsen. Dan keesokan paginya Avery membatalkan presentasinya karena dia tahu bahwa aplikasi tidak bekerja untuknya. Jadi dia berjalan keluar dari panggung sambil menangis. Hal ini pun menyebabkan dia didiskualifikasi dan Casper secara otomatis menjadi pemenang kompetisi tersebut. Malam itu dia mengunjungi Larsen. Namun ternyata Larsen sudah muak dan gak mau lagi di-ghosting oleh Avery. Larsen juga mengatakan bahwa Avery tidak pernah peduli dengan perasaannya. Dan setelah itu Larsen pun mengusir Avery. Dia kemudian melihat kembali wawancara yang dia lakukan dan akhirnya percaya bahwa cinta dan pengalaman belajar bareng sebenarnya saling terkait. Keesokan harinya, Ibu Kim datang ke kamarnya, menyarankan dia untuk jujur aja pada Larsen. Avery pun langsung menemui Larsen yang sedang berlatih musik. Dia mengakui bahwa pendapatnya tentang cinta dan pengalaman belajar bareng itu benar. Namun tindakan Avery justru membuat Larsen malu, dan dia pun langsung meninggalkannya. Akhirnya Avery mengungkapkan perasaannya pada Larsen, tetapi sudah terlambat karena Larsen sudah terlanjur suka dengan perempuan lain. Dan Avery pun mengajaknya untuk pergi ke prom bersama, tapi Larsen malah menolak. Sambil menangis, Avery didekati oleh seorang guru yang memberinya pelajaran hidup, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Di malam prom, Larsen terlihat menari dengan gebetannya, sementara Avery hanya bisa mengamati dari kejauhan. Tapi kali ini dia menyadari bahwa cinta tidak harus memiliki, dan dia cukup bahagia melihat Larsen bahagia. Dan filmnya pun tamat. Aduh, endingnya sedih. Penyesalan memang selalu datang terlambat ya guys ya. Ya enggak, iya enggak sih kok jadi sedih gitu, tapi gak apa-apa. Gimana menurut kalian tentang alur cerita film ini, Sex Appeal ini? Dari film ini sih gue bisa belajar suatu hal gitu. Jadi jangan pernah sia-siakan orang yang mencintaimu bro. Walalalala. Tapi bener, jangan sia-siakan siapapun yang mencintai kamu. Gak harus pacar ya, maksudnya kan ada keluarga, ada ibu, ada bapak, orang tua, kakak, adik. Siapapun yang mencintai kalian itu jangan disia-siakan gitu. Mereka itu sudah tulus mencintai dan kalian akan merasa kehilangan. Tapi ketika dia pergi gitu, maksudnya kalian bakal merasa kehilangan itu saat mereka udah bener-bener pergi dan gak mau kembali gitu. Dan itu rasanya gak enak banget bro. Aduh, ya udah deh, daripada langsung daripada menyesal gitu ya kan, mending kita perbaiki dari sekarang. Semangat buat kalian yang masih berjuang. Segitu dulu dari Emon undur-undur. See you next time dan dadah. Oh iya, yang buat tanya-tanya Dayat kemana, Dayat udah nikah, jadi masih pensiun dulu, sabar. Jadi gue sendiri dulu ya. Jadi gue gak tahu sampai kapan, jadi sabar dulu.